berniat mengantarkan. Seberapa besar Pram membujuk, Rani tetap saja tidak mau. Dia keukeh dengan keputusannya untuk tidak lagi berhubungan dengan laki-laki yang bernama Yos lagi. Dia bahkan sudah memutuskan untuk pindah ke Bandung hari itu juga. Dia sudah tidak tahan dengan bujuk rayu Pram yang sepertinya ingin sekali agar dia menikah dengan Yos. Padahal Yos sendiri tidak pernah mengatakan apapun padanya. Kalau Bang Yos benar punya perasaan cinta sama aku, kenapa dia melibatkan aku dalam masalahnya? Sungguh tidak masuk akal, batin Rani. Rani melihat sekeliling kamarnya. Dia sebenarnya berat meninggalkan pesantren. Tempat yang menjadi tempat tinggal sekaligus tempat menimba ilmu. Tapi disinilah dia merasa sangat berdosa dengan Naura. Sahabatnya dari dulu. Dia sudah mengecewakan Naura. Kamu yakin mau pergi ke Bandung sekarang? Sudah sore Luan. Tanya Mbak Fet. Salah satu pengurus di pesantren At-Taubah. Insya Allah Mbak. Aku sudah bertekad untuk ke Bandung hari ini. Aku sudah tidak bisa tinggal di sini lagi, Mbak Fet. Rani mengangkat tas ranselnya. Dia sudah mantap ingin pergi hari ini juga. Kamu sudah bilang sama Pak Indra dan Bu Novia? Nanti kalau mereka nanyain gimana? Aku yakin mereka mau mengerti kok Mbak. Aku sudah banyak mengecewakan keluarga Prasaja. Jadi sudah saatnya aku pergi. Karena Bapak juga sudah tidak di sini lagi. Tidak ada alasan untukku tetap tinggal di pesantren ini. Mata Rani tampak berkaca-kaca. Kalau waktu itu dia berani melawan Yos. Penyesalan selalu datang belakangan. Kalau aku boleh kasih saran, mending kamu bilang dulu sama Pak Indra atau Bu Novia dulu. Kamu harus pamit sama mereka, Wan. Selama ini Pak Agus itu menjalin silaturahmi yang baik dengan keluarga Pak Indra. Kalau kamu pergi tanpa pamit seperti ini, itu sama artinya kamu memutuskan tali silaturahmi. Mereka pasti berpikir yang tidak-tidak. Bener gak? Rani mengangguk. Iya Mbak. Bener. Aku sudah salah. Padahal cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan menjaga tali silaturahmi dengan sahabat almarhum. Nah itu kamu tahu. Sekarang kamu telepon Bu Novia atau Pak Indra dulu saja. Rani diam sejenak. Dia sedang menimbang mana yang lebih baik. Menelpon atau datang secara langsung. Aku ke rumah Pak Indra saja, Mbak. Sudah tahu alamat barunya? Kemarin beliau bilang mau pindah. Oh iya aku lupa Mbak. Tapi kayaknya beliau masih di rumah lama. Mending telepon aja dulu, Wan. Kamu kan naik angkot. Pastikan dulu beliau ada di rumah atau tidak. Iya Mbak. Aku akan telepon dulu. Kalau sudah pasti ada di rumah, aku baru ke sana. Pamitan. Ya begitu lebih baik. Bertemu dengan baik, berpisah pun dengan cara yang baik. Ya udah telepon dulu sana. Iya, Mbak. Rani kemudian menghubungi Novia. Lalu menanyakan seperti yang disarankan oleh Fatimah. Setelah bicara kurang lebih 2 menit, Rani menutup sambungan teleponnya. Dia lalu buru-buru memanggul tas ranselnya. Aku pamit ya Mbak. Aku mau ke rumah Pak Indra dan langsung ke Bandung. Aku minta maaf ya Mbak kalau selama ini punya salah. Ucap Rani sambil memeluk Fatimah. Sama Ran. Pesantren ini akan sepi. Naura, kamu dan Pak Agus, semuanya pergi. Semoga Mbak betah dan dapat teman baru besok. Amin. Hati-hati ya Ran. Setelah dia tadi telepon, ternyata Indra dan Novia ada di rumah lama. Meski rumah sudah tampak sepi. Hanya ada 1 orang yang berjaga di depan rumah. Bukan lagi bapaknya Naura. Di teras juga banyak kardus-kardus. Rani menebak itu adalah perabotan dari tuan rumah yang akan dibawa pindah. Ada apa, Ran? Kok sore-sore ke sini? Bawa ransel juga. Oh, jangan-jangan kamu mau menjawab permintaan kami kemarin? Apa jawabanmu, Ran? Tanya Novia yang heran dengan kedatangan Rani di rumahnya. Pak Indra, Bu Novia, saya mau ke Bandung sore ini juga. Mumpung masih jam 4. Wan, kamu jangan ngawur. Ngapain sih pindah ke Bandung? Udah kamu tinggal di pesantren saja. Kamu gak usah kemana-mana sih. Kalau kamu nikah sama Arfan,
pesantren akan jadi milik kamu juga. Novia sangat terkejut dengan keputusan Rani yang tiba-tiba. Maaf ya Bu, saya tidak bisa di pesantren lagi. Saya juga tidak bisa menikah dengan Kak Arfan. Saya tidak pantas untuknya. Saya sudah tidak nyaman berada di pesantren. Apalagi belakangan bapaknya Bang Yos datang ke sana untuk menyuruh saya menikah dengan Bang Yos. Padahal Bang Yos sedang kritis katanya. Rani menceritakan apa yang terjadi dengannya. Apa? Novia sampai kaget karena Pram sangat berani datang ke pesantren melamarkan Rani untuk anaknya. Apalagi rencana Pram. Kenapa dia sampai bersikeras menjodohkan Rani dan Yos? Tebak Indra. Karena dia sudah hafal watak Pram yang dinilainya sangat buruk. Tuh kan Ran, kamu memang harus segera menikah dengan Arfan. Kalau kamu sudah punya suami, dia tidak akan mengganggumu lagi. Percaya sama aku. Aku malah takut dia nekat melukaimu kalau kamu sampai tidak menyetujui rencananya. Maka dari itu saya harus segera pergi, Bu. Saya tidak mau membuat masalah lagi di pesantren lagi. Dan di keluarga kalian. Rani menunduk. Dia selalu malu setiap kali mengingat apa yang sudah dia lakukan. Bagaimana ini, Pak? Rani memaksa mau ke Bandung. Terus mau naik apa? Sampai di sana pasti sampai malam, Ran. Saya khawatir sama kamu. Diantar saja ya. Ucap Novia. Biar aku saja yang antar ke Bandung, Ma. Semua menoleh saat Arfan tiba-tiba datang dan mengatakan hal itu. Naura memegang amplop yang dia dapat dari orang tuanya. Setelah kedua orang tuanya pergi, dia masih mempertanyakan keputusannya. Sudah berusaha menolak, tapi Kardun dan Neneng tetap memaksa memberikan uang pada Alfa. Meski hanya seperempat dari tawaran aslinya, tapi aku tetap menyesal menerima yang ini, Kak. Ucap Naura saat duduk berdua dengan Arash. Arash pun juga ikut melihat ke arah amplop yang dipegang istrinya. Ya sudah, mau gimana lagi? Uangnya disimpan saja, Ra. Barangkali nanti mereka butuh, kamu bisa ambil lagi untuk mereka. Gara-gara bapak sih pakai ngancam-ngancam segala. Gerutu Naura. Sudah sih, gak usah dipikirin lagi. Disimpan saja. Tapi jangan dipakai. Karena kita kan sudah sepakat ingin mandiri. Jangan menggunakan uang ini untuk tambahan modal usaha. Kita fokus saja dengan modal kita sendiri. Betul gak? Iya, Kak. Betul. Ya udah aku mau live lagi ya. Mumpung Alfa tidur. Aku akan bantu kakak mencari cuan lagi. Beneran gak apa-apa? Kamu capek, Garah? Aku bisa sendiri kok. Gak apa-apa, Kak. Insya Allah aku baik-baik saja. Kira harus semangat untuk mewujudkan mimpi kita punya rumah sendiri ya, Kak. Naura segera menyiapkan peralatan yang akan dia gunakan untuk siaran langsung. Aku sangat suka semangat murah, wanita hebat. Aku beruntung punya istri sepertimu. Semoga kelak kamu adalah bidadari surgaku. Amin. Beneran apa cuma gombal nih? Beneran, Dang. Arash mendekati Naura. Setelah berhadapan dengan Naura, dia kembali mengangkat dagu Naura dan mencium bibir wanitanya itu. Meski dia belum bisa melakukan yang lebih jauh dari ini, tapi ini sudah membuatnya sangat bahagia. Menjenguk Yos. Benar kata pepatah kalau badai pasti berlalu. Apapun yang terjadi dalam hidup Arash dan Naura adalah bagian dari ujian hidup yang harus dilewati. Setiap manusia punya masalah yang berbeda-beda, dan berbagai macam pula cara penyelesaiannya. Apa yang kita hadapi ini adalah secuil dari bagian pengalaman hidup yang akan jalani. Alhamdulillah semua sudah terungkap. Meski sakit, tapi kita harus bisa memaafkan. Ucap Naura sebelum tidur. Dia dan Arash selalu meluangkan waktu untuk berbincang terlebih dahulu sebelum tidur. Dengan cara seperti ini beban hidup setelah seharian beraktivitas sedikit terkurangi. Tapi tetap aja ada dongkolnya juga, Ra. Kakak ini berarti belum bisa ikhlas. Naura mengusap pipi suaminya. Mereka saling berhadapan dan saling menatap. Ikhlas itu gak mudah ya ternyata. Tapi harus bisa ya, Kak? Gak janji ya?
Oh ya, gimana kabar Yos? Aku dengar dia kritis sekarang. Kakak gak pengen nengok? Aku belum siap bertemu Yos. Yang ada aku cuma pengen nonjok kalau ketemu. Kasihan dang kak. Udah sakit, masih ditonjok juga. Aku berharap kalau apa yang terjadi padanya ini bisa membuatnya sadar. Bisa mengambil pelajaran untuk mau bertaubat. Ucap Naura yang selalu berusaha untuk ikhlas dengan apa yang sudah dilakukan Yos padanya. Kena karma tuh. Allah sudah membalasnya kontan. Mungkin aku gak sesakit ini kalau dia bukan sahabatku. Dia itu orang yang aku percaya. Aku sering curhat sama dia. Apa bedanya dia dengan orang munafik? Dipercaya hianat. Suamiku sayang, alangkah baiknya kakak tidak menaruh dendam. Karena dendam malah bisa merusak diri kita sendiri. Doakan saja yang terbaik untuknya. Ya sudah. Besok aku akan coba menjenguknya. Aku akan memaafkannya kalau kamu juga memaafkannya. Aras mencium kening istrinya. Agak susah untuk mendekat memang. Karena di antara mereka sekarang ada Bibi Alfa yang tidur di tengah-tengah mereka. Hush, kakak ini banyak gerak deh. Nanti Alfa bangun. Aps. Ya deh maaf. Biar kamu bisa istirahat. Kamu pasti capek ya sayang? Tapi ini baru 1 loh. Rencana aku mau bikin 3 lagi. Nunggu milku habis. Itu adalah proses produksi yang pertama. Hehehe. Yang pertama? Bukannya yang kedua? Ini kan yang pertama. Naura menunjuk pada Baby Alpha. Oh iya. Tapi dilakukan secara tidak sadar. Sedangkan nanti aku rencananya akan melakukan dengan penuh kesadaran, penuh perencanaan. Pokoknya aku akan buat seindah mungkin deh. Aras tampak antusias dengan rencananya. Masa? Naura malu mendengar ucapan suaminya. Entah apa yang mereka lakukan saat kedua nanti. Apakah benar akan seindah apa yang dikatakan Aras? Lihat saja nanti. Pokoknya kalau udah selesai, kamu harus dan wajib bilang. Oke? Kalau bisa sebelum miku habis, ada kabar bahagia untukku. Bocil sabar ya. Masih 25 hari lagi. Hafal bener sih kak? Naura menutup mulutnya. Dia ingin tertawa. Tapi takut Baby Alpha bangun. Ya kan aku hitung tiap hari yang terlewati. Biar semangat. Hehehe. Kak Aras. Seperti apa yang sudah diniatkan semalam, keesokan harinya, Aras pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Yos. Rasa sakit hatinya memang belum sembuh. Apalagi kalau ingat apa yang sudah Yos lakukan pada Naura. Membuatnya ingin memukul Yos sekuat tenaganya. Aras beberapa kali menghela nafas. Dia berusaha tetap tenang. Tidak ingin membuat keributan di rumah sakit. Kata Arvan VVIP nomor 045. Coba aku tanya perawatnya aja. Aras menghampiri perawat yang berjaga di bagian depan ruang VVIP untuk memastikan. Sus, pasien atas nama Yosi Agatha Pramudia dirawat di ruang nomor berapa? Tanya Aras. Yang habis kecelakaan ya, Pak? Tanya perawat. Iya betul. Oh 45, Pak. Bapak masuk lewat pintu sebelah sini. Lalu cari nomor 045 ada di deretan sebelah kanan. Oh ya, Sus. Makasih. Sama-sama, Pak. Aras selalu masuk mengikuti arahan dari perawat tadi. Lalu mencari kamar nomor 045. Dia melihat setiap nomor yang tertera di pintu kamar. Dan setelah melewati beberapa kamar, akhirnya dia sampai juga di nomor 045. Aras berdiam diri. Dia nampak ragu apa mau masuk atau tidak. Apa yang harus dia katakan nanti saat bertemu dengan orang yang sudah mengkhianatinya? Saat sampai di depan kamar, kebetulan pintu kamar tidak tertutup sempurna. Ada celah yang bisa digunakan untuk mengintip. Tapi bukan itu tujuan Aras. Tapi dia mendengar pembicaraan Pram dengan seseorang. Ada bokapnya lagi. Jadi males masuk. Lebih baik aku tunggu saja dulu. 1 jam orang itu gak keluar, aku gak jadi jenguk Yos. Aras mencari tempat duduk. Untung dia membawa masker jadi ia yakin Pram tidak akan mengenalinya.
Ternyata tidak perlu menunggu 1 jam. 10 menit kemudian, Pram keluar. Dan Aras merasa beruntung karena dia tidak perlu menunggu lama di luar. Saat Pram sudah pergi dan tidak kelihatan punggungnya lagi, Aras buru-buru masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Siapa?" tanya Yos saat Aras masuk. Aras heran dengan sikap Yos. Padahal Yos sedang melihat ke arahnya. Tapi pandangannya terlihat kosong. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Rush. Itu lo ya? Gue hafal suara lo," ucap Yos. "Lo gak bisa lihat gua?" tanya Aras. Dia lalu menghampiri Yos yang duduk di atas tempat tidur pasien. "Iya, gue gak bisa lihat lo, gue kecelakaan. Kepala gue terbentur saat jatuh waktu itu. Kata dokter ada saraf mata gue yang bermasalah. Mungkin gue bisa sembuh, atau buta selamanya," ucap Yos. Laki-laki yang dulu sangat dekat dengan Aras itu menatapnya dengan berkaca-kaca. Aras yang tadinya sangat membenci Yos karena mengkhianatinya, kini merasa iba dengan apa yang dialami Yos. Dia yakin saat ini dunia Yos terasa gelap. "Gua turut prihatin dengan kejadian yang menimpa lo, Yos. Semoga dengan kejadian ini lo bisa sadar. Lo udah bikin hidup orang hancur tau gak? Lo udah tahu semuanya, Rush. Maafin aku, Rush. Aku punya alasan membantu papaku. Setiap orang melakukan sesuatu pasti ada alasannya, Yos. Apapun alasan lo, tetap aja, lo salah. Lo udah jahat sama gua dan Naura." Aras mengepalkan tangannya. Dia kesal. Tapi tak mungkin dia menonjok Yos saat ini. "Iya, gue salah. Gue udah dapat karma atas apa yang udah gue lakukan. Gue udah bikin hidup lo susah. Dan sekarang Tuhan kasih gue kesusahan yang luar biasa. Makanya kalau mau melakukan sesuatu itu dipikir dulu, Yos." "Iya, gue udah mikir kok, Rush. Hanya saja pikiran gue salah. Gue kira dengan membantu papa menghancurkan keluarga lo, papa akan kasih perusahaan sama gue. Gue bisa melakukan apa saja yang gue mau. Karena selama ini papa sangat pelit dan perhitungan. Tapi malah gue yang kena batunya sekarang. Bisa-bisanya. Cuma pengen dapat harta, lo ngorbanin gua dan Naura. Lo itu jahat, Yos. Egois. Gue minta maaf, Rush. Sekarang gue udah sadar. Gue malah gak dapat apa-apa sekarang. Malah papa mau nikahin gue sama orang. Yang gue yakin itu adalah cara papa untuk menghemat pengeluaran. Mencari istri untuk gue tapi sejatinya cuma buat cari perawat gratis saja. Tega kan papa gue?" Aras tertegun mendengar cerita Yos. Sampai seperti itu Pram perhitungan dengan anak sendiri. Bahkan dalam keadaan sulit seperti ini, memberi semangat. Aras mendengarkan Yos bercerita panjang lebar tentang dirinya dan Pram yang belum pernah dia ketahui selama ini. Dia hanya tahu Yos orang yang sederhana. Ke kampus hanya mengendarai motor dan baju juga seadanya. Tidak pernah memakai barang bermerek seperti dirinya. Lama-lama hati Aras luluh juga. Dalam hati dia membenarkan ucapan istrinya. Sejahat-jahatnya orang, pasti ada sisi baiknya juga. Dan setelah Aras bicara dari hati ke hati dengan Yos, akhirnya dia paham kondisi Yos. Tapi satu hal yang belum bisa sepenuhnya dia maafkan, yaitu apa yang menimpa Naura saat itu. Aras selalu sakit setiap kali mengingat Naura. "Masalah itu, biar jadi urusan lo dan Om Pram saja. Gua gak mau ikut campur. Gua cuma gak habis pikir. Lo yang selama ini gua anggap sebagai sahabat, tega melakukan semua itu pada Naura," ucap Aras. "Gue emang salah, Rush. Lo mau beles juga gak apa-apa. Gue terima. Gue malah pengen mati aja, Rush. Gue udah gak tahu lagi tujuan hidup gue apa sekarang. Gak ada tujuan lagi. Jadi mending mati aja kan? Mati? Apa lo sudah merasa cukup dengan amal yang lo bawa? Taubat dulu. Perbanyak amal sholih. Kecelakaan kemarin mungkin adalah peringatan buat lo, biar lo sadar. Dan gak zolimi orang lagi. Ya gue tahu. Makanya gue sadar.
Gue udah gak bisa lihat. Terus gue bisa apa sekarang? Gue gak berguna. Papa akan semakin mojokin gue. Anak gak ada gunanya. Yos menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Tentu saja dia tidak bisa melihatnya. Astagfirullah, Papa lo tuh kebangetan ya. Masa anak udah begini masih mau dipojokin juga? Lo mendingan pulang aja deh, Rush. Tolong bilang sama Rani. Lo kenal Rani kan? Ayah, kalau gak kenal lo bisa bilang sama Arfan. Ya, gue kenal. Ada apa emangnya? Tolong suruh Arfan bawa Rani pergi. Gue gak mau Rani dipaksa Papa untuk nikah sama gue. Gue nyesel udah pernah bilang sama Papa kalau gue suka sama Rani. Papa Yos. Ucapan Yos ini tentu saja bikin Aras kaget. Lo suka sama Rani? Ya, sejak gue masuk ke pesantren. Tapi gue yakin dia gak suka sama gue. Udah gitu aja. Suruh dia pergi. Jangan sampai Papa berhasil membujuknya. Gue gak mau bikin kesalahan lagi dalam hidup gue. Yos meraba-raba seperti butuh sesuatu. Butuh apa? Yos? Aku pengen minum Rush. Di mana ya minumnya? Tanya Yos. Aras tiba-tiba sedih melihat keadaan Yos. Dia tidak tega melihat sahabatnya yang sekarang tidak bisa melihat. Dan entah kapan bisa melihat lagi. Biar aku ambilin. Mau air putih? Atau susu? Air putih aja. Makasih, Rush. Sama-sama. Aras mengambilkan air putih untuk Yos. Dia tidak bisa membayangkan jika Yos sendirian dan tidak ada yang membantunya. Pasti dia akan kehausan dan kelaparan. Makasih, Rush. Udah sigo, Rush. Yos berusaha mengembalikan gelas ke atas nakas. Tapi diambil alih oleh Aras. Sini biar gua aja, Yos. Makasih, Rush. Maaf udah bikin lo repot. Rush, tolong lihatin apa udah ada makanan di atas meja. Makanan dari rumah sakit. Belum, Yos. Kenapa? Lo lapar. Bokap lo gak ngasih apa-apa. Cemilan atau apa gitu? Aras melihat ke atas nakas. Tidak ada makanan ataupun cemilan. Yang ada hanya air putih yang itu juga mau habis. Gak kok. Tunggu makanan dari rumah sakit aja. Paling juga bentar lagi. Bentar gua keluar dulu. Aras berdiri dan buru-buru keluar dari kamar Yos. Aras tidak menghiraukan panggilan Yos. Dia tetap keluar mencari kantin rumah sakit. Dia akan membeli makanan untuk Yos. Aduh, aku lupa tanya makanan yang boleh dan gak boleh. Beli apa ya? Aras membaca menu yang terpasang di dalam kantin. Dia bingung harus membeli apa. Dan pilihannya jatuh pada nasi soto ayam. Tak lupa dia membelikan cemilan dan air mineral untuk Yos. Setelah mendapat semua yang dia butuhkan, Aras lalu kembali ke kamar Yos. Aras melihat Yos masih termenung sendirian di atas tempat tidur. Yos, makan dulu. Boleh makan soto kan? Lo beliin gue makanan, Rush. Ya, udah makan dulu. Bisa makan sendiri? Atau gue suapin, Yos? Bisa? Gue bisa sendiri. Gue harus berusaha untuk apa-apa sendiri kan, Rush? Gue bantu ya. Makasih, Rush. Sorry beneran. Gue minta maaf sama lo dan Naura. Gara-gara gue, kalian jadi susah. Udah ayo buruan makan. Gak usah banyak omong lo, Yos. Mau berapa kali lagi lo bilang makasih dan minta maaf? Semua udah kejadian. Makanya kalau mau berbuat sesuatu itu mikir panjang, Yos. Kalau menurut gua, lo itu cuma kemakan omongan bokap lo aja. Ayo buka mulut lo. Aras membantu Yos untuk makan. Walau bagaimanapun juga, Aras masih punya hati. Dia tidak tega melihat keadaan Yos yang bahkan untuk makan saja susah. Karena tangan kanannya juga diperban. Iya, Rush. Yos mau makan. Meski hanya makan sedikit. Katanya lapar. Kok gak dihabisin? Lapar, Rush. Tapi cukuplah beberapa suap aja. Gue udah gak nafsu makan lagi. Gak apa-apa ya, Rush. Katanya lo gak pengen bokap lo mojokin lo terus.
Makanya lo harus sembuh dan Yos. Lo harus bisa tunjukin bisa sukses. Gak harus dari harta bokap lo. Contohnya gua lah. Dengan kejadian kemarin, gua akhirnya bisa mandiri. Meski susah. Tapi gua cuma pengen buktiin gua bisa, Yos. Lo juga harus semangat, Dang. Rush, gue cacat. Dokter aja belum berani mastiin gue bisa melihat lagi apa enggak. Dilihat nanti apa sarafnya ada yang rusak atau enggak. Kalau gue buta selamanya, gimana cara gue bisa bertahan hidup? Gue mending mati aja lah, Rush. Yos, sorry gue mungkin gak ngerti seperti apa posisi lo sekarang. Tapi gue punya kewajiban untuk memberi semangat sama orang yang udah mulai putus asa. Lo pernah lihat orang tunanetra? Yang sebagian dari mereka mungkin gak bisa melihat dari lahir. Setelah mereka dewasa, mereka kerja gak? Coba lo pernah lihat mereka ini jadi apa? Pernah. Tukang pijit mungkin. Nah ada kan? Bahkan sekarang banyak pekerjaan modern yang bisa dijalani contoh content creator. Jurnalis, atau penulis mungkin. Sekarang para disabilitas juga gak lagi dipandang sebelah mata kok. Kalau mereka mampu, pasti bisa melakukan sesuatu seperti orang normal. Meski gak semuanya. Intinya gak usah putus asa, Yos. Gue berharap sih ada keajaiban buat lo. Lo bisa lihat lagi, Yos. Dan memperbaiki semua kesalahan lo. Makasih, Rush. Yos menunduk lesu. Dia sepertinya belum bisa menerima suntikan semangat dari Arash. Arash tahu Yos akan sulit menerima keadaan ini. Inilah perannya. Membalas keburukan tidak harus dengan keburukan. Arash akan membantu Yos agar bisa kembali semangat menjalani hidupnya. Yos, oh ya gue pengen nanya sesuatu nih sama lo, tentang kejadian waktu lo bawa gue dan Naura ke hotel. Apa yang terjadi di dalam kamar itu, Yos? Yakin hanya dia. Pram datang dengan wajah memerah. Masuk ke dalam kamar Yos dan melempar kunci mobil ke atas meja. Sampai membuat Yos terkejut. "Pa, jangan bikin orang kaget saja," ucap Yos. Bunyi kunci mobil yang dilempar itu membuat Yos yakin kalau papanya yang datang. "Rani pergi, Yos. Papa kehilangan jejak. Hilang sudah harapan untuk menghemat pengeluaran," ucap Pram. "Pergi kemana, Pa?" Bukannya menanggapi tentang biaya pengeluaran, Yos malah lebih tertarik tentang Rani yang disebut papanya sudah pergi. Pergi kemana? Pertanyaan itu berputar di kepala Yos. Kata orang pesantren, Bandung katanya, dia mau tinggal di sana. Pulang kampung dan tidak akan kembali lagi. Hah? Ucap Pram. Laki-laki berambut warna coklat itu membuang nafas kasar. Dia sepertinya sangat kecewa. Baguslah. Ucap Yos menimpali. Bagus apanya? Kamu suka sama dia kan? Apa yang kamu suka harus kamu dapetin, Yos. Jangan setengah-setengah. Kalau mau cari ke Bandung bakalan tambah biaya lagi. Sialan! Yos hanya diam. Dia tahu benar watak papanya seperti apa. Harus selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti halnya dalam mengelola perusahaan. Pram yang pernah gagal, kini menjadi lebih ambisius setelah berada di puncak karirnya. Jadi laki-laki jangan lembek, Yos. Coba kamu hubungi Rani. Suruh dia kembali. Dan bilang kalau kamu suka sama dia. Gak, Pa, aku gak mau. Aku tidak mau dia menderita bersama orang buta sepertiku. Yang udah gak bisa apa-apa lagi. Yos merasa sedih dengan keadaannya saat ini. Terus kamu maunya gimana? Papa yang harus jaga kamu? Papa yang harus bayar orang untuk jadi perawatmu? Pram berdiri mengambil kursi dan dia letakkan di dekat ranjang anaknya. Membayar perawat tidak akan membuat Papa jadi miskin kan? Yos menoleh ke arah Pram yang dia tahu karena suaranya ada di dekatnya. Yos, kamu ingat kan saat dulu kita hidup susah? Saat Indra menghancurkan usaha kita, bahkan untuk makan sehari-hari saja kita gak mampu. Ingat gak? Makanya Papa berhemat sampai sekarang. Biar kita gak hidup susah lagi kayak dulu. Pram mengingat kembali masa-masa sulitnya dulu. Pelit, Pa, bukan hemat.
Hemat itu membelanjakan sesuai kebutuhan. Dan sekarang aku butuh perawat. Papa gak mau kasih. Bukannya gak mau kasih, tapi kalau ada yang gratis, kenapa nggak? Kan kamu juga enak. Bisa punya istri. Bisa jagain kamu juga. Masalah makan kan gak seberapa. Lagian papa lihat Rani juga gak neko-neko. Pasti biaya hidupnya gak mahal. Tapi kalau perawat, papa bisa habiskan ratusan ribu per hari untuk mengurusmu. Papa hanya ingin yang terbaik buat kamu. Yos tertawa sinis. Terbaik buat aku? Buat papa kali? Sayang banget buat ngeluarin uang. Jangan sembarangan kamu ngomong, Yos. Papa itu gak mau kamu susah nantinya. Emang enak apa kalau gak punya uang? Uang bukan segalanya, Pa. Tapi segalanya butuh uang, Yos. Kamu akan ngerti kalau kamu pegang perusahaan. Kamu pikir hidup jadi hidup papa itu mudah? Kehilangan istri, hidup sendiri membesarkan anak, kamu pikir itu mudah? Istri? Sejak kapan kamu anggap mama itu istri? Bukannya papa dulu terobsesi untuk mendapatkan mamanya Arash? Sampai mama kepikiran dan sakit-sakitan. Gak usah ungkit masa lalu, Yos. Papa sayang sama mamamu. Makanya kamu nikah ya. Biar ada yang ngurusin kamu. Yos menggeleng. Dan itu membuat Pram menjadi semakin kesal. Laki-laki hampir paruh baya itu langsung berdiri dan pergi dari kamar Yos. Aras semakin lega sekarang. Rasanya ucapan Yos bisa dipercaya. Dia jadi tidak sabar ingin bertemu Naura dan menceritakan semua yang dia tanyakan pada Yos tadi. Krek! Krek! Aras mendengar suara lakban. Ya, suara lakban ini menjadi suara yang sangat merdu dan dia nantikan setiap harinya. Karena keberadaan suara lakban ini menunjukkan tingkat perekonomian keluarga Aras. Semakin sering bunyi lakban terdengar, maka semakin banyak pula pengiriman basreng Aras. Kok kamu yang bungkusi, Rah? Tanya Aras setelah mengucap salam. Oh ya, Kak. Nggak apa-apa. Kakak kan lagi gak di rumah. Mumpung Alfa tidur, aku bantuin packing aja. Daripada ngantuk. Naura tetap membungkus kiriman basrengnya. Makasih sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian. Aras mendekati Naura lalu mencium keningnya. Ih, ayo cuci kaki dulu terus mandi, Kak. Habis dari rumah sakit harus mandi dulu, ganti baju. Soalnya kan di rumah sakit banyak virus. Oke, cantik. Siap, bos. Aras langsung menurut. Dia langsung mengambil handuk dan siap untuk mandi. Naura tersenyum melihat tingkah suaminya yang semakin hari semakin menggemaskan saja. Naura ingat pertama kali pindah ke sini. Aras sangat dingin padanya. Bahkan sering dijutekin oleh Aras. Naura kadang takut kalau Aras sedang marah. Tapi di balik itu semua, ternyata Aras sangat bertanggung jawab dan sering menghiburnya. Ah, segarnya habis nenen. Salah. Habis mandi. Udah selesai dah? Tanya Aras sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Pakai baju dulu sana, Kak. Masa pakai boxer aja? Itu dadanya kelihatan. Hi, gak malu. Bilang aja kamu gak rela lihat dadaku ini dilihat perempuan lain. Ya kan? Goda Aras. Iya sih. Tapi lebih gak rela kalau dilihatin laki-laki lain. Hehehe. Emang aneh cowok apaan? Ucap Aras sambil melambaikan tangannya. Ih, kakak. Jangan begitu ih. Bikin ilfil. Udah sana ganti baju. Jangan ganggu aku. Iya ya. Siapa juga yang ganggu kamu? Oh Yara, aku punya kabar bagus buat kamu. Apa, Kak? Naura sampai menghentikan proses packingnya karena penasaran dengan kabar apa yang Aras bawa. Entar. Aku mau ke kamar ganti baju dulu. Dadah Naura. Aras berlari kecil masuk ke dalam kamarnya. Sengaja ingin membuat Naura kesal. Ih, nyebelin banget sih ke Aras. Bikin penasaran aja. Naura melanjutkan pekerjaannya lagi. Walau masih penasaran dengan apa yang akan diceritakan suaminya nanti. Sudah siap mendengar ceritaku?
Tanya Aras saat keluar dari kamar. Dia sudah rapi dengan setelan kaos oblong dan celana kargo pendek. Siap, Kak. Apa sih, Kak? Ada untungnya aku menjenguk Yos tadi. Aku jadi bisa tanya apa yang terjadi di dalam kamar saat kita dijebak tidur berdua. Terus? Naura meletakkan lakbannya. Dia serius mendengarkan kelanjutan cerita Aras. Kata Yos dia hanya meninggalkan kita berdua di dalam kamar. Tapi apa yang terjadi setelah itu dia tidak tahu. Dan tidak ada orang lagi yang masuk ke dalam kamar. Karena saat itu dia juga mengintai dari luar. Dia sudah bersumpah atas nama Allah. Kalau tidak dia tidak menyentuhmu dan tidak ada orang lain yang masuk ke kamar itu waktu kejadian itu. Kamu tahu kan artinya apa? Berarti sudah pasti Alfa berasal dari bibit ke Arash? Bibit? Kamu pikir tanaman? Gak apa-apa. Bibitnya orang ganteng. Ya aku sekarang sangat amat yakin kalau hanya aku yang menyentuhmu. Gak ada yang lain. Meski salah. Tapi setidaknya aku lega sekarang. Jadi perlu tes DNA? Gak perlu, Rah. Yos sudah bersumpah atas nama Allah. Itu besar dosanya kalau dia berani berbohong. Gak usah. Gak perlu lagi tes DNA. Tinggal 5 biji lagi. 20 hari kemudian. Aras menghitung mie dalam kardus. Ternyata tinggal 5 biji lagi. Rasanya dag-dig-dag tak menentu. Melihat apapun bisa berubah jadi bunga-bunga di taman yang indah. Tak sabar rasanya ingin segera memasukkan bocilnya ke kandang. Agar si bocil tetap tenang dan tidak sering berontak seperti yang sudah-sudah. Tapi rasanya malam ini ada yang aneh. Ada yang membuat terkejut tapi bahagia. Apa dia salah menghitung sisa mie instannya? Saat Aras selesai menunaikan salat maghrib di masjid, dia membuka tirai kamar dan melihat Naura sedang menunaikan salat. Seperti mendapat durian runtuh. Pulang-pulang melihat istrinya sudah salat. Setelah sekian lama tidak salat karena masa nifas. Mata Aras semakin berbinar. Dia berdiri sambil senyum-senyum menunggu Naura selesai salat. Otaknya sudah piknik kemana-mana. Membayangkan malam penuh cinta dengan sang istri tercinta. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah sudah selesai. Naura sedang berzikir. Setelah itu pasti doa. Aku keluar saja dulu. Sambil mempersiapkan segala sesuatunya. Hihihi, oh senangnya hatiku. Batin Aras. Dia rasanya ingin bersorak-sorai karena tidak perlu menghabiskan mie instannya untuk bisa buka puasa. Setelah 9 bulan 34 hari, 22 jam, 60 menit, 3.600 detik dia berpuasa. Pakai apa ya enaknya? Harus gimana sih awalnya? Mau browsing dulu gimana cara memulai yang benar. Aras duduk di ruang tamu sambil berselancar di dunia maya. Dia mencari tahu bagaimana cara yang benar melakukan bersenggama yang benar. Wudu, salat sunnah, berdoa sebelum memulai, merayu. Aduh, baru bayangin aja bocil udah berdiri. Gerutu Aras saat merasakan ada sesuatu yang tiba-tiba berdiri. Sepertinya sudah siap untuk melakukan gencatan senjata. Hei, merinding rasanya. Gumam Aras. Kenapa, Kak? Kok merinding? Dikejar setan? Tanya Naura yang tiba-tiba keluar dari kamar. Masih memakai mukena bagian atas. Bunda cantik? Tadi lagi ngapain Bun di kamar? Aras tersenyum-senyum melihat istrinya. Salat ayah. Kenapa? Lomiaku belum habis kok udah salat aja nih. Ucap Aras sambil mengedipkan sebelah matanya. Kelilipan ya? Hehehe. Ya agak harus nunggu minyak habis ya. Kan nifas itu bisa kurang atau lebih dari 40 hari. Ya agak harus pas 40 hari. Setelah darah dan lendir tidak ada yang keluar ya berarti sudah selesai. Begitu sih yang aku baca. Dan pas kontrol kemarin juga sempat aku tanyakan ke dokter kan? Berarti masa nifasku sudah selesai. Oh begitu? Kalau udah selesai berarti gimana, Bun? Gimana apanya ya? Naura tersenyum malu-malu. Dia tahu kemana arah pembicaraan sang suami. Ya masa gak tahu sih?
Nafkah lahir sudah aku berikan. Nafkah batin kan belum pernah. Kayaknya sekarang aku juga sudah siap untuk memberikan nafkah batin, Bun. Aras. Oh, ternyata itu. Ya udah. Ya udah apa nih, Bun? Sekarang? Aras langsung berdiri. Dia langsung menghampiri Naura. Bentar lagi, Isya ya. Salat dulu aja ya. Biar enak. Naura langsung masuk ke dalam kamar. Dia melepas mukanya dan mengambil sesuatu di dalam almarinya. Baju tipis nan seksi yang pernah dia beli waktu masih hamil. Dan sepertinya malam ini siap untuk dia pakai untuk menyenangkan hati suaminya. Menggoda suami itu perlu. Naura tersenyum sambil memegang baju tipis transparannya. Naura meletakkan baju itu di atas kasur. Dia lalu keluar kamar. Mengajak Aras untuk makan terlebih dahulu. Kak, makan dulu yuk. Ah ya, kamu benar. Aku harus banyak makan biar tenaganya kuat. Ayo Ra makan. Aras bersemangat sampai dia ke dapur sendiri untuk mengambil piring dan lauk. Masalah semangatnya suamiku ini. Hehehe. Naura terkekeh melihat tingkah kocak suaminya yang sepertinya tidak sabar ingin segera buka puasa. Uk! Aras mengelus dadanya dan segera mengambil minum. Pelan-pelan, Kak. Gak usah buru-buru. Tersedak kan? Ya harus buru-buru, Ra. Soalnya udah gak sabar. Bocil aja udah bangun terus sejak tadi. Sejak lihat kamu udah salat. Hah? Selesai. Aras meletakkan piringnya. Dia memandangi wajah istrinya sambil tersenyum. Kenapa sih, Kak? Roman-romannya kayak mau nerkam aku aja nih. Serem. Naura salah tingkah saat ditatap seperti itu oleh suaminya. Bukan nerkam sayang, tapi disayang-sayang. Emang udah tahu caranya? Udah dang. Tanpa belajar aja dulu bisa. Langsung jadi alfa. Apalagi sekarang. Dalam keadaan sadar dan sudah belajar. Belajar dari mana? Dari internet lah. Browsing. Ya Allah, kakak. Naura menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sampai sejauh itu niat Aras. Udah selesaikan makannya? Ayo ke kamar yuk. Udah azan Isya, Kak. Sana salat dulu. Nanti saja setelah Isya ya. Oh ya, udah azan. Ya udah aku ke masjid dulu ya. Iya, Kak. Ra, jangan lupa habis salat siap-siap ya. Bisik Aras. Laki-laki itu mengerlingkan sebelah matanya. Lalu mencium pipi Naura sebelum dia berangkat ke masjid. Naura terkekeh setelah suaminya pergi. Dia merasa laki-laki kalau sudah ada maunya jadi begitu. Berubah menjadi sosok lain yang menggemaskan dan menggelikan. Dia pun menurut apa kata suaminya. Sambil menunggu Aras pulang, dia pun juga salat. Agar saat Aras pulang, bisa langsung dimulai acaranya. Pulang-pulang bukannya seneng, Aras malah cemberut. Naura sampai heran melihat suaminya yang nampak kesal. Berbeda sekali saat Aras mau berangkat ke masjid tadi. Yang nampak sangat semangat. Tapi sekarang jauh berbeda 180 derajat. Kenapa sih, Kak? Kok mukanya cemberut gitu? Tanya Naura saat melihat Aras masuk ke dalam kamar dengan wajah cemberut. Jam berapa ini? Jam 8. Tumben lama banget ke masjid. Ada acara di masjid? Enggak. Tadi pulang bareng sama Pak RT. Oh gitu. Terus? Gak tahu apa orang lagi buru-buru. Malah pada ngomongin obat kuat. Aku juga yang jadi sasaran bulan-bulanan. Disuruh beli obat kuat biar tahan lama. Apaan itu? Ya udah sih kenapa tadi gak langsung pulang aja? Gak emak Ra, lagian aku kan yang dinasehatin. Masa iya mau aku tinggal pulang? Gak sopan banget. Tapi moodku sekarang udah balik lagi setelah melihatmu. Mana baju tidurnya yang dulu itu? Yang tipis-tipis itu loh. Aras akhirnya tersenyum lagi. Udah gak sabar ya? Pasti dang. Udah yuk. Kita salat terus tancap gas. Harus kuat tanpa obat kuat. Hehehe. Ah yang bener. Beneran.
Udah ayo cepat. Aku mau wudhu lagi. Tadi di jalan udah kentut gara-gara kelamaan ngobrol sama Pak RT. Iya, iya. Sabar. Naura terkekeh. Dia menurut apa kata suaminya. Demi menyenangkan hati Aras, dia juga ikut wudhu lalu salat 2 rakaat bersama suaminya. Kali ini mereka akan melakukannya secara sadar dan dilakukan dengan cara yang baik. Berharap rumah tangga mereka akan semakin harmonis setelah ini. Malam yang indah. Setelah salat, Aras dan Naura duduk berhadapan dan saling berpandangan. Aras pun malu-malu melihat suaminya. Pengalaman bercinta pertama yang disadari. Naura pun menahan senyum. Dia juga malu ditatap suaminya seperti itu. Apa yang akan terjadi setelah ini? Dia hanya pasrah saja. 9 bulan bukan waktu yang sebentar untuk menahan hasrat. Setiap malam Aras tersiksa setiap kali tidur berdua dengan Naura. Tidak berani menyentuh. Jika terpaksa, Naura pun siap untuk membantu. Walau Aras tidak memasukkan miliknya, bisa dengan cara lain asal Aras bisa mengeluarkan unek-uneknya. Lama ya? Langsung aja yuk. Kas. Ucap Aras sembari membantu Naura membuka mukenanya. Gak ada apa dulu gitu? Apaan? Tinggal memasukkan bola ke dalam gawang aja kan? Udah beres? Hehehe. Aras tidak sungkan lagi bicara vulgar dengan Naura. Mereka sudah sangat dekat dan biasa. Bukan pengantin baru yang pertama kali berdua di dalam satu kamar. Sudah tidak lagi salah tingkah. Tapi bingung bagaimana cara memulainya. Kalau mau bercinta atau mau main bola sih? Harus ada gawangnya gitu? Haduh, polosnya istriku ini. Gini loh, ini gawang dan ini bola. Jus, dah selesai. Aras mempraktekkan dengan jarinya. Oh, gitu jadi itu bola dan ini gawang. Naura menunjuk ke arah yang dimaksud Aras. Aras dan Naura kemudian keluar dari tempat salat setelah melepas mukena dan sarung. Mereka berpindah ke kamar pribadi mereka. Dilihatnya Alfa masih tidur dengan pulas. Rasanya malam ini aku sangat beruntung. Alfa tidur dengan nyenyak. Tahu aja ya kalau ayah bundanya mau ada meeting penting. Ya meeting matingan. Cuaca juga mendukung lagi. Hujan deres. Dingin. Emang enak nih mengisinya dengan sesuatu yang bikin hangat. Hehehe. Mau aku bikinin teh hangat atau jahe hangat, Kak? Gak usah. Cukup kamu berada di pelukanku. Itu sudah membuatku merasa hangat. Aras merengkuh Naura ke dalam pelukannya. Rasanya dia ingin membuat suasana malam ini menjadi sangat romantis dan tidak akan terlupakan. Aku jadi pakai baju itu? Tanya Naura sambil menunjuk baju warna putih transparan yang sudah dia siapkan di atas kasur. Ya deh, buruan pakai. Udah gak sabar. Aras melepaskan pelukannya. Dia membiarkan Naura berganti pakaian. Jangan ngintip ya. Naura melepaskan bajunya. Tapi tetap dia tutupi dengan selimut. Karena dia sadar. Bukan hanya mereka bertiga yang ada di dalam kamar. Tapi juga ada makhluk lain tak kasat mata. Gak apa-apa ditutupi aja, Ra. Nanti juga aku lepasi. Satu-satu. Ucap Aras dengan mata tertutup. Naura sudah memakai lingerie-nya. Dia merasa risih dengan pakaiannya saat ini. Karena baru pertama dia memakainya. Udah belum? Udah, Kak? Naura menghampiri Aras. Dia berjalan pelan-pelan sampai akhirnya kedua pasang mata Aras menangkapnya. Wow! Menakjubkan. Aras membelai rambut Naura yang digerai. Lalu meraba bagian pundak dan terus pindah ke punggung. Sesekali menyentil ke depan di mana 2 gundukan kenyal pabrik susu Alfa berada. Kak, gumam Naura lirih. Menikmati sensasi yang dibuat oleh suaminya. Debaran jantungnya kian kencang saat jari Aras mulai menjelajah ke setiap lekuk tubuhnya. Nikmati aja. Udah lama aku pengen begini. Aras terus menikmati sentuhannya.
Apa yang dia sentuh semakin membuat bocilnya terjaga dari tidurnya. Dia kemudian gagah berdiri dan siap untuk diajak bertempur oleh tuannya. Kak, panggil sayang Dang. Desahanmu membuatku semakin gak sabar. Aras menyibak bagian depan lenseri Naura. Lalu siap untuk menjadi pompa ASI manual untuk Alfa. Kak. Naura mencengkeram rambut Aras. Tak bisa dia pungkiri perlakuan Aras membuat dia juga merasakan hal lain. Perasaan yang belum pernah dia rasakan. Bahagia tapi juga deg-degan. Aras tak sabar ingin memasukkan miliknya. Tapi dia ingin memulainya dengan lembut. Memberikan rangsangan-rangsangan kepada Naura. Semakin Naura menikmati, dia pun akan semakin terangsang pula. Tepok. Aduh kak, gatal. Naura yang memakai pakaian seksi ini rupanya tidak hanya diciumi saja oleh suaminya. Tapi juga ada makhluk lain yang menciuminya. Bukan mencium. Tapi menusuk dan menghisapnya. Rupanya Aras kalah cepat. Duh ngamuk. Ganggu aja sih. Aras melepaskan diri dari Naura saat Naura berkali-kali menggaruk beberapa bagian tubuhnya yang gatal karena digigit nyamuk. Aduh digigitin kak. Nguing. Nguing. Sejak ada Alfa di rumah, mereka memang tidak pernah memakai obat anti nyamuk elektrik. Alfa memakai kelambu jadi aman. Sedangkan Aras dan Naura memakai anti nyamuk oles. Pakai anti nyamuk aja, Rah. Tadi lupa pakai ya? Iya, Kak. Sebentar ya. Naura kemudian mengambil obat anti nyamuk yang dia letakkan di atas lemari. Naura mengoleskan ke semua bagian tubuhnya kecuali muka. Dan memberikannya pada Aras agar Aras juga memakainya. Sudah, aman sekarang. Ayo lanjut lagi. Ucap Aras setelah mengoleskan anti nyamuk ke seluruh tubuhnya. Aras pun mulai menjelajah lagi. Dia harus berusaha lagi agar bocilnya bisa kembali tegak berdiri. Setiap rangsangan dari jarinya membuat Naura menggeliat. Dan pose seperti ini membuat Aras semakin bergairah. Apalagi si bocil yang tiba-tiba seperti kesetrum. Dan langsung siap dengan tegangan tingginya. Aras mengulang lagi kegiatan sebagai lebah jadi-jadian. Dia mulai menghisap lagi pabrik susu Alfa. Bah, pahit. Ya kakak sih. Ngapain cium leher juga? Tadi kan aku pakai anti nyamuk di leher juga kak. Wih, pahit. Ceder. Tiba-tiba suara petir menyambar. Mengagetkan mereka berdua. Termasuk Alfa yang tiba-tiba juga ikut bangun. Wih. Astagfirullah, kenapa Alfa bangun? Ayo bobo lagi sayang. Ayahmu sudah mode tegangan tinggi ini, nak. Kamu gak ngerti sih? Cup. Naura membuka kelambu dan menggendong Alfa. Dia berusaha untuk menenangkan Alfa yang kaget karena mendengar bunyi petir. Nemenin aja, Rah. Aras gemas. Dari tadi dia mengulur waktu agar semakin nikmat saat dia memasukkan bola ke dalam gawang nanti. Tapi ternyata keputusan dia salah. Dan sekarang dia menyesali atas semua yang sudah dia lakukan. Sabar ya, Kak. Bentar lagi juga tidur. Ucap Naura sambil menyusui. Dia memperhatikan mimik wajah kecewa suaminya. Tahu gitu tadi gak usah pakai acara basa-basi dulu. Langsung tancap gas selesai. Alfa. Kalau bukan bayi, udah aku ajak main karate. Masak mau ditendangi anaknya. Habisnya Alfa bikin kesel. Kan Alfa kaget ya. Ayah ini selalu saja gak mau ngalah sama anaknya. Naura berusaha menenangkan Alfa. Bayi itu tampak tidak nyaman. Beberapa kali menggelengkan kepalanya. Oh Alfa anakku sayang. Tidur ya. Jangan ganggu ayah sama bunda. Emangnya kamu gak pengen punya adik? Enak lo ada temennya. Aras mengusap wajahnya beberapa kali. Dia melihat Alfa malah membuka matanya. Ya malah melek ya. Udah deh kalau begini susah tidur lagi, Kak. Ucap Naura yang sudah hafal dengan kebiasaan Alfa.
Ya Allah, begini amat nasibku. Aras merebahkan badannya. Dia yang tadinya bersemangat sekarang harus kecewa karena anaknya. Sabar ya kak. Masih ada esok kan? Tapi kalau Alfa kayak gini terus, kapan aku jebol gawang? Haf, kak. Kak tolong garukin kak. Mana? Punggung kak. Dekat tali. Hadeh, malah garukin area sensitif sekali. Tersiksa hidupku. Diganggu nyamuk Alfa. Besok apa lagi? Gerutu Aras. Sudah ya yang kemarin pengen ayah Aras gagal. Hehehe. Gagal karena Aras juga lupa menyiapkan sesuatu sih. Apa coba?